Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Tentu saja di bulan Ramadan yang penuh barokah ini kita mendapatkan sebuah berkah. Yang pertama telah melakukan sahur, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Dan alhamdulillah kita telah menjalankan sholat subuh berjemaah. Tentu saja ada sesuatu kisah yang mengatakan ketika kamu ingin kaya, seluruh langit dan bumi berserta isinya menjadi milikmu, maka kamu bisa melakukan itu tentu saja adanya di sholat subuh, yaitu sholat qobliyah subuh. Apabila sahabat semua melakukan sholat itu, maka apabila Allah redho, Allah akan memberikan ganjarannya seluas langit, bumi beserta isinya. Subhanallah. Tentu saja sahabat sekalian, pagi ini saya sedang berada di sebuah perjalanan. Tentu saja perjalanan ini tidak terlalu ramai, dan saya tetap fokus melihat jalan. Tentu saja tidak mengganggu dalam sebuah kegiatan saya membawa sebuah mobil ini. Sahabat semua, dalam kesempatan ini terkadang kita melupakan sebuah bentuk yang digambarkan oleh agama kita tentang wajibnya bersilaturahmi. Artinya apa gitu? Yaitu hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Saya pernah membaca sebuah kisah persahabatan Rasul dengan seorang Nasrani. Ketika juga toleransi Umar bin Khattab ketika menguasai Al-Quds, orang-orang Nasrani Yahudi dibiarkan untuk hidup berdampingan dengan Islam pada masa itu. Tentu saja artinya bahwa jelas Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini menyatakan bahwa di dalam sebuah prinsip ketuhanan kita, dalam bentuk akidah penyembahan kepada Sang Pencipta, adalah kebebasan kita dalam beribadah. Dalam hal ini Muslim tidak ada toleransi. Tentu saja secara tauhidan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita menyembah. Sebaliknya agama-agama lain pun demikian. Dia punya Tuhan yang mereka sembah. Lantas ketika bicara tentang kemanusiaan, maka ini ditumbuh sebuah bentuk hubungan yang baik, adalah hubungan yang dekat. Tentu saja ketika Rasul ditawar oleh malaikat Jibril bahwa dia bisa mengubah gunung itu menjadi emas kalau ingin kaya. Dan juga Jibril pernah menawarkan ketika Rasul dilempari oleh suatu kaum, Jibril bisa melakukan untuk merobohkan gunung agar mereka itu bisa dibinasakan. Tetapi Rasul dengan bijaksana, seorang manusia super tetapi yang rendah hati, dia mengatakan bahwa jangan,
Hari ini mereka tidak beriman kepadaku dan kepada Allah. Hari ini mereka tidak mengucapkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Tetapi mungkin besok atau barangkali anak cucunya akan beriman kepada Islam. Sahabat semua, ketika kita bicara tentang luas, bahwa ternyata Rasul berdakwah dengan cara yang sangat sederhana, dengan cara yang sangat diterima oleh sebuah kalangan, bahkan dia tersudut. Tetapi Rasul tidak pernah memaksa agar orang memeluk agama Islam atau Islamisasi. Ini sahabat bisa kita gambarkan ketika kita lahir di bumi Nusantara, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mengalami beberapa pulau yang saya datangi. Saya pernah datang ke Pulau Sulawesi. Saya pernah datang ke Pulau Kalimantan. Saya pernah datang ke ujung Pulau Sumatera, Aceh dan Medan. Saya pernah datang ke daerah Sekupang, perbatasan kita dengan Malaysia dan Singapura. Saya pernah datang ke Bengkulu. Saya pernah datang ke Pulau Bangka. Semua berbeda. Hanya saya lihat di sana ada berdiri tegak sebuah masjid yang megah. Saya melihat pun di sana ada berdiri gereja yang besar. Saya melihat pun di sana ada wihara, tempat beribadah agama Buddha dan Hindu. Lantas ketika saya berkomunikasi, ada yang lenggoknya dalam, ada yang lenggok Melayu, ada yang lenggok Bugis, ada yang bahasa dalam Jawa. Lantas saya bertanya, kamu orang mana, Pak? Saya orang Indonesia. Saya bertanya di daerah Indonesia Timur, mereka bilang mereka Indonesia. Dan saya tidak menggunakan paspor berapa pulau itu. Ternyata pulau itu adalah Nusantara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah berkah yang perlu kita syukuri, bahwa kita hidup di dalam keragaman. Tentu saja seorang pemimpin negara kita, founding father kita, bisa merumuskan sebuah tatanan dalam dasar bernegara, yaitu Pancasila. Dan kita punya sebuah komitmen, berbeda-beda tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Bukankah ini konsep yang sudah ada ribuan tahun yang lalu, ketika seorang Rasul mengembangkan agama Islam dengan cara yang santun, dengan cara yang terbuka, dengan cara yang tidak memaksa, dengan cara yang tidak memberikan sebuah keputusan mutlak, tidak memberikan longgar kepada siapapun. Sahabat semua, saya pernah membaca kisah seorang sahabat Nabi yang hidupnya susah, dan dia meminta kepada Nabi didoakan agar dia menjadi orang kaya. Alhamdulillah, doa Nabi dijabah oleh Allah. Dia menjadi orang kaya. Dari kambingnya 2 menjadi 3, 4 dan seterusnya. Dia adalah salabah. Tetapi ketika dia kaya, dia lupa membayar zakat, dia lupa bersedekah, bahkan dia lupa sholat berjamaah dengan yang lain. Apakah Rasul memaksa salabah? Tidak. Rasul hanya mengingatkan terus bahwa pentingnya membayar zakat dan bersedekah. Dalam sebuah kisah, sampai di Khalifah Abu Bakar pun mengingatkan ketika Rasul tidak ada, agar salabah untuk membayar zakatnya. Artinya bahwa kita
memberikan kelonggaran kepada siapapun dalam menentukan sikap beriman kepada Allah. Karena iman kepada Allah bukanlah sebuah ikut-ikutan dan juga bukan sebuah harus yang dilakukan oleh setiap manusia. Hanya saja beruntung bagi kita yang sudah diberi hidayah oleh Allah, karena Islam adalah khusus bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman, arti yang percaya saja. Mari kita laksanakan sebagai umat Islam untuk taat kepada seluruh perintah Allah dan tetap menjaga hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Islam adalah agamaku, Indonesia adalah bangsaku, NKRI harga mati. Terima kasih sahabat. Matahari sudah mulai akan terbit, tanda siang pun akan tiba. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.